Ya, baik Kak, mohon perhatiannya. Kita mulai saja sambil menunggu yang lainnya menyusul masuk ke room tatap maya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita sama-sama menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa shalawat dan salam kita sama-sama limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bagi yang beragama non-muslim di kelas kita, saya sampaikan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kakak-kakak semuanya, untuk mengawali kegiatan tatap maya yang ke-8 ini ya Kak ya. Ini yang ke-8. Nah, izinkan saya menayangkan satu tayangan video sebagai ice breaking, tapi saya menyampaikan untuk audionya mungkin tidak bisa diakses. Kita lihat saja tayangannya dan nanti kita ambil pelajarannya. Ya, baik Kak. Itu tayangan awal sebagai ice breaking mengenai ya salah satu guru kehidupan ya sebetulnya itu ya. Ya, mohon izin untuk Kak Talim ya, silakan Kak Talim untuk memberikan pendapatnya tentang tayangan video yang tadi saya tayangkan. Ya, mohon izin. Sebenarnya saya masih masih blank ini belum ini.
tapi mencoba untuk sebelumnya mohon maaf kemarin saya lupa itu Pak, karena kegiatan di masjid. Nah, saya sampai lupa ada Google Meeting. Dari tayangan tadi saya melihat sifat kebersamaan dari suatu keluarga itu ya. Nah, dengan sifat kebersamaan tersebut maka apapun, baik kehidupan sesulit apapun, kalau dilakukan dengan bersama, maka kesulitan itu bahkan menjadi kebahagiaan itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Talim sudah menyampaikan pendapatnya tentang video icebreaking tersebut. Ya tidak apa-apa ya Kak Talim ya, untuk pertemuan yang sebelumnya Kak Talim ada kesibukan. Ya baik, untuk pendapat yang kedua, satu lagi yang tadi awal masuk, Kak Muhammad Rijal, mungkin menyimak bersama-sama. Silakan Kak Muhammad Rijal untuk menyampaikan pendapatnya tentang tayangan video icebreaking tadi. Menurut saya film itu sangat bagus ya untuk memberikan motivasi tentang semangat hidup ya, untuk tidak pantang menyerah. Dari film itu saya lihat ada sosok ibu yang selalu ada buat anak-anaknya, dan itu menjadi kekuatan terbesar mereka buat sebagai anak gitu, untuk bisa bahagia, bisa mencapai cita-cita mereka gitu. Jadi orang tua itu sangat berperan sekali buat kebahagiaan dan cita-cita anak-anaknya, biarpun anak-anaknya punya keterbatasan fisik dan keterbatasan ekonomi gitu. Ya, itu aja sih Kak. Ya, siap Muhammad Rijal. Terima kasih Kak Muhammad Rijal sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi yang tadi pertama disampaikan oleh Kak Talim, ya ini ya. Jadi tayangan video ini saya sajikan untuk sedikit menghidupkan hati kita, bagaimana yang kita sebut di pembahasan LMS mungkin ya Kak ya, kakak-kakak membuka, mengeksplorasi ada yang namanya metakognitif. Yang mana metakognitif itu suatu hal yang memang tidak kelihatan, ya, yang tidak bisa dinilai. Mungkin itu karena tidak kelihatan. Nah, dinilainya pun pasti tidak bisa dengan angka. Mungkin hanya dengan huruf ya, A atau B atau A+, B+. Nah, jadi yang tadi Kak Talim sampaikan bahwa sesulit apapun jika dihadapi bersama-sama itu akan ada kebahagiaan. Dan yang Kak Muhammad Rijal sampaikan, ya bagaimana seorang ibu yang dengan tulus ya mengayomi ya mungkin anak-anaknya dengan berbagai kondisi dan juga keadaan ekonomi ya, tapi tetap berjuang semangat hidup. Ya, gitu ya. Dan sedikit saya memberi penguatan bahwa video tadi menjelaskan sebetulnya itu bukan ibu kandungnya ya, Kak Muhammad Rijal, Kak Talim dan teman-teman semuanya. Jadi itu ibu asuh. Seorang ibu asuh yang kita nggak tahu ya dia itu memang sebetulnya kaya atau miskin, tapi dia mencoba untuk ya di sisa hidupnya yang karena punya penyakit kanker ya, yang divonis usianya tinggal 2 tahun lagi, maka dia ingin memberikan suatu hal yang bermakna ya, yaitu menyelamatkan anak-anak jalanan. Ada yang broken home tadi anaknya, ada yang sebagai copet ya, ada juga yang kakinya cacat ya. Nah, itu semuanya anak-anak yang mempunyai keterbatasan yang dirangkul di
diberi makan, dimandiin, bahkan diselamatkan ketika ditangkap polisi dan diajak piknik ya. Itulah yang mungkin kita bisa lihat di kehidupan nyata, sebetulnya itu guru. Sebetulnya itu guru kehidupan. Itu guru yang nyata senyata-nyatanya. Yang dengan tulus hati, dia itu mungkin tidak ada yang memberi imbalan, dia mendidik dan juga mengajarkan kepada anak-anak jalanan untuk hidup yang mempunyai nilai. Meskipun ada keterbatasan dalam dirinya masing-masing. Yang kakinya patah, itu dipaksa, diajak teman-teman yang lainnya untuk mengajak dia main bola. Kemudian, ya, yang broken home disemangatin bahwa hidup itu memang masih panjang untuk dijalani, ya, meskipun dia tidak ada siapa-siapa. Dan yang pencopet itu diselamatkan di kantor polisi supaya dia bisa hidup lebih baik. Nah, itu semua dia jalani bukan seberapa lama dia hidup, tapi seberapa bermakna dia hidup dan bisa menghidupkan orang lain, membangkitkan potensi yang dimiliki oleh orang lain dalam nilai dirinya, sehingga orang lain yang kita sadarkan merasa punya makna dalam hidupnya, merasa punya arti dalam hidupnya, berarti gitu ya. Nah, itu juga yang akan kita lakukan sebagai guru PJOK di kelas kita. Baik ya, terima kasih untuk perhatiannya terhadap tayangan SPG tadi. Ya. Saya lanjutkan. Untuk tatap maya kita saat ini, ya, di sini bisa saya ingatkan kembali bahwa ya kita jalani saja prosesnya dengan ya menikmati prosesnya. Di tanggal 3 ini ada 3 JP ya Kak ya. Untuk tatap mayanya 2 JP dan untuk 1 JP-nya nanti silakan kakak-kakak membuka LMS untuk modul 1.6. Itu 1 JP. 1 JP itu selama 45 menit ya, atau silakan selesaikan saja untuk modul 1.6 di agenda kita tanggal 3 Oktober ini. Nah, tanggal 3 ini kita 2 JP untuk tatap mayanya di tatap maya ke-8. Ya. Modul 1.6 ini membahas tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Saya mengingatkan mengenai kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand untuk bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan di pertemuan ini yaitu capaian umum modul untuk mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Ya, ini untuk capaian umumnya. Capaian khususnya, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, di sini halo kakak-kakak semuanya. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Agenda sesi ini langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design, kemudian analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Ini langkah-langkah perencanaan, analisisnya. Nah, di sini pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, pembelajaran 1, perencanaan pembelajaran PJOK. Ini elaborasi isi ya, 1 JP asinkron, kemudian kuatkan pemahaman 2 JP tatap maya. Lakukan 1 JP ya, refleksi. Langkah-langkah pembelajaran, rumusan tujuan, pembelajaran pendekatan asesmen ya. Kemudian di tatap maya ini tuh diskusi
menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun. Diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu. Ya, ini untuk kegiatan tetap maya. Nah, saat saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan, perencanaan pembelajaran. Baik, untuk di slide ini mohon dituliskan di kolom chat ya, kakak-kakak semuanya. Jadi, saat saya akan mengajar, banyak yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Ya, di kolom yang 3 ini, silakan diketik apa saja ketiga komponen itu yang perlu dipertimbangkan ya sebelum merencanakan pembelajaran. Silakan kakak-kakak, saya beri waktu 3 menit untuk menuliskan jawabannya mengenai apa 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Silakan dimulai. Ya baik Kak, 1 menit lagi Kak. Apa 3 komponen yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran?
Ya, baik Kak, untuk 3 menitnya saya cukupkan. Baik, saya akan menyampaikan tentang jawaban Kakak-Kakak untuk 3 komponen apa saja sih yang mesti dipertimbangkan dalam merencanakan suatu pembelajaran. Di sini ada Kak Samsudin yang menjawab, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, kita tayangkan di sini saja. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran itu Kak Samsudin. Kemudian Kak Tali membuat RPP atau modul ajar. Kemudian Kak Fahrul Fauzi, tujuan pembelajaran, penilaian, konten pembelajaran. Kak Muhammad Rizal, di sini menentukan tujuan pembelajaran, merumuskan, dan menyusun alur pembelajaran. Kak Talim yang keduanya menambahkan dan ketiganya diagnostik dan metode pembelajaran. Ya, terima kasih Kak untuk jawabannya ya. Silakan di-keep saja dulu ya, yang nantinya kita akan ya semakin dikuatkan ya dengan slide selanjutnya. Nah, ketiga jawaban Kakak yang tadi saya bacakan. Baik, di sini saat saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Apa saja? Nah, di sini jawabannya yaitu sesuai dengan backward design. Nah, saat saya akan mengajar, banyak sekali yang dipertimbangkan. 3 halnya apa saja? Yang ke-1, tujuan pembelajaran. Baik, tadi ada beberapa yang menjawab bahwa yang ke-1 itu tujuan pembelajaran sudah betul. Kemudian yang kedua itu asesmen pembelajaran. Kemudian yang ketiganya yaitu aktivitas pembelajaran. Jadi 3 komponen ini ya Kak ya, yang menurut backward design ya sebagai hal yang butuh dipertimbangkan sebelum merencanakan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, dan aktivitas pembelajarannya. Nah, di sini ada catatan kecil. Biasanya kita akan langsung menentukan aktivitas yang ingin dilakukan apa, ya, tanpa membuat dulu yang 2 hal ini, 1 dan 2. Jadi yang ini bukan dikatakan menyebutkan yang 3 ini, tapi harus mengurutkan. Maka urutannya harus seperti ini. Yang ke-1 tujuannya dulu, yang kedua asesmen, yang ketiga baru aktivitas. Dan kasus biasanya yaitu kita membuat aktivitasnya dulu. Nah, maka dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Nah, maka backward design ini yaitu desain mundur. Bagaimana kita menentukan di awal yaitu apa yang akan dicapai, tujuan pembelajarannya, kemudian langkah yang kedua dan yang ketiga bagaimana langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan tersebut. Yaitu yang kedua asesmen, yang ketiga aktivitas pembelajaran. Nah, ini merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Nah, ini ya Kak ya. Di sini yang pertama dibahas yaitu tujuan pembelajarannya. Apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran.
Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini fase B. Elemennya terampil bergerak, capaian pembelajarannya, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, ini contoh dibuatnya tujuan pembelajaran backward design. Kemudian langkah yang kedua yaitu asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran di sini bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, yaitu alatnya asesmen. Di mana kita bisa tahu bahwa anak-anak kita sudah mencapai atau belum tujuan pembelajarannya, yaitu dengan asesmen. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran yang tadi, manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Nah, coba ya. Kakak-kakak perhatikan, di sini kan tujuan pembelajarannya peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, ini ada dua contoh situasi atau dua asesmen yang mungkin bisa disajikan. Tujuannya ini, asesmennya yang mana yang sesuai? Apakah yang ini asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda? Atau yang ini, asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Nah, yang ini tanda tanya, ya. Yang ini centang. Nah, jadi kalau tujuannya ini, maka asesmen yang dipilih yaitu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Maka asesmennya yaitu ini ya, tentunya yang ini. Tuh, setelah tujuan, kemudian asesmen, yang ketiga ada aktivitasnya. Nah, di aktivitas pembelajaran tersebut, ya, aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Aktivitas ini harus menyenangkan. Energizing sesuai dengan perkembangan anak. Developmentally appropriate, yaitu tentu saja selaras arrangement dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Di sini fase B, elemennya terampil bergerak, capaian pembelajarannya peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Tujuan pembelajarannya peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Asesmennya, asesmen dengan rubrik dengan penampilan satu rangkaian senam irama. Nah, maka aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak, Ibu, atau kakak-kakak semuanya. Nah, yang ketiga itu ya sudah disampaikan bagaimana kita membahas yaitu backward design ya dalam pembelajaran, yaitu pembelajarannya senam irama, yaitu tujuan pembelajarannya sudah ya kita kaji sama-sama ya, tujuan pembelajarannya ini, kemudian asesmennya ya. Nah, kemudian aktivitas pembelajarannya ya. Nah, itulah semua yang ketiga tadi tersebut itu merupakan ya backward design atau desain mundur, backward design. Dimulai dengan tujuan pembelajaran, kemudian mengembangkan asesmen pembelajaran, dan yang ketiga merencanakan kegiatan
pembelajaran. Nah, jadi kakak-kakak semuanya, oh jadi seperti ini cara mengajar PJOK untuk kurikulum merdeka. Ya, di sini disampaikan seperti ini ya, Kak ya. Jadi, untuk kita mengajar PJOK, kita nikmati saja prosesnya dengan ketentuan yang disesuaikan, karena ini tidak semata-mata dibuat hanya sebatas seenaknya saja, ya. Tentunya suatu kajian ilmu backward design ini mungkin disajikan untuk guru PJOK bisa menyajikan pembelajaran PJOK yang efisien, efektif, bermakna, dan juga menyenangkan. Maka dianggap desain mundur ini, backward design, adalah hal yang tepat untuk dilakukan dalam merancang suatu pembelajaran PJOK. Dengan 3 tahapan yang mudah kita ingat, yaitu mulai dengan tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen pembelajaran, dan yang ketiga, merencanakan kegiatan pembelajaran. Jadi, kalau kita akan mencoba membuat, tentunya itu sangat mungkin ya, tidak begitu merepotkan, yang tidak seperti yang kita bayangkan bagaimana membuat RPP yang tahapannya panjang, bagaimana membuat modul ajar, tapi kita punya kerangka yang penting ketiga ini ada. Langkah lain yang perlu diperhatikan. Sebelumnya, kita telah membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya, yaitu tadi kan 1, 2, 3 sudah. Kemudian langkah yang keempat. Yang keempat, yaitu kita mesti memperhatikan diferensiasi. Ya, tadi di tayangan video juga, dalam kehidupan nyata, ya, dalam kehidupan nyata saja, itu ada anak yang kakinya cedera atau mohon maaf ya, karena polio tadi tayangan S-Breaking tadi, ada anak yang kakinya yang menggunakan alat bantu. Udah pasti itu akan diperlakukan dengan beda apabila di kelas. Contoh yang ketiga anak tadi ada di kelas kita ya, kakak-kakak. Kemudian yang selanjutnya ada anak yang sangat aktif ya. Mohon maaf ya, karena tadi dijelaskan di tayangan Ice Breaking, si anak tersebut itu yang suka dikejar sama polisi. Otomatis fisiknya kuat, larinya kenceng, lincah, ya. Badannya juga nggak begitu gemuk, karena dia larinya cepat. Dan yang ketiga, mungkin ada anak yang baperan. Yang baperan itu karena memang dia broken home. Ditinggal oleh kedua orang tuanya, mungkin orang tuanya berpisah, ya. Sehingga itu akan mempengaruhi mentalnya. Dan yang terlebih mempengaruhi belajar dia, semangat belajarnya, motivasi belajarnya. Nah, ketiga anak saja sudah harus diperlakukan dengan diferensiasi. Bagaimana memperlakukan ketiga anak yang beda. Apalagi kakak-kakak semuanya yang satu kelasnya mungkin lebih dari 20 orang di kelasnya. Bahkan ada mungkin yang di kelasnya 40 orang, ya. Nah, tentunya anak yang ada di kelas kita itu beda-beda gaya belajarnya. Dan di kurikulum merdeka ini, ya PJOK harus memperhatikan diferensiasi bagaimana gaya belajar anak. Harus kita fasilitasi. Tidak bisa kita memaksakan dengan satu kehendak dengan cara A semua. Semua anak mengikuti apa instruksi kita sebagai pengajar di kelas. Jadi perhatikan diferensiasi. Yang ke satu tadi kita menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua menentukan asesmen pembelajaran, dan yang ketiga menentukan aktivitas pembelajaran. Kemudian yang keempatnya memperhatikan diferensiasi, dan yang kelimanya mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya. Media pembelajaran ya. Kemudian yang keenam, menyusun langkah pembelajaran. Dan yang ketujuh,
menyusun rencana keselamatan. Jangan sampai pembelajaran bermakna yang mau kita sajikan, niatnya sih bagus, mau menyajikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Tapi jangan lupa juga keselamatan. Jangan sampai sudah menyenangkan, ya, punya makna, tapi anak tidak aman, ya. Ada yang jatuh, ya, karena memang tidak aman. Lapangannya licin, bekas hujan, belum disapu. Nah, itu kan tidak aman, ya. Atau ya, hal-hal lain ada suatu yang membahayakan di lapangan, tapi kita tidak membuat safety atau melindunginya dengan matras misalkan, ada tembok yang menyudut ya, yang jika jatuh bisa membahayakan untuk kena ke anak ya, atau ada besi atau apa. Nah, itu harus disusun bagaimana keselamatan, keamanan anak-anak. Apalagi ada lapangan yang dekat pintu gerbang sekolahan yang dekat jalan. Ya, ketika main bola atau main apa ya, tiba-tiba bolanya menggelinding karena pintunya terbuka. Dan pas pintunya terbuka, ada pengendara lain yang kena bolanya. Wah, itu ya. Berarti tidak menyelamatkan. Ya. Itu ya kakak-kakak, langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam merencanakan pembelajaran. Jadi ada 3 komponen yang sangat utama dan juga ada langkah-langkah yang keempat, 5, 6, 7 tersebut. Nah, selanjutnya, kenapa desain mundur atau backward design? Nah, di sini 1, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Kemudian yang kedua, backward design menjadi penerjemah ibu dan bapak, kakak-kakak, pengajar PJOK dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Itu ya, jadi kita memberikan pembelajaran itu harus ya yang memberikan pengalaman yang bermakna. Nah, ya ini analisis. Di sini ya, apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak-kakak susun? Bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Apakah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, mengapa? Apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Nah, saya minta keempat pertanyaan ini ya, saya akan ya copy paste saja ya di kolom chat ya Kak ya. Nanti silakan kakak-kakak juga menjawab langsung di kolom chat ya. Ya, itu Kak untuk pertanyaan yang mesti dianalisis oleh kita sama-sama di kesempatan ini. Jadi ada 4. Maaf, saya coba susun
yang rapi supaya mudah dibaca. Satu, kemudian yang kedua, baik, ini ya Kak. Nah ini yang sudah tersusun. Oh tetap seperti ini kan? Ya tetap. Silakan Kak, langsung saja bisa dijawab analisis ya, dijawab masing-masing di kolom chat mengenai 4 pertanyaan tersebut. Atau satu-satu aja, mana ya? Misalkan ini yang ke satu Kak, ini aja ya Kak, satu-satu. Kita mulai yang ke satu ini dengan waktu 2 menit. Ya, ini Kak. Ya, silakan kita fokus dulu yang ke satu dulu ya Kak ya, supaya bisa satu-satu kita selesaikan. Apa yang Kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses dengan perencanaan pembelajaran yang sudah disusun? Ya, untuk jawabannya saya coba bacakan saja. Kak Fahrul Fauzi, di sini saya berharap peserta didik dapat melakukan dan mengerti dengan perencanaan yang saya susun. Kak Muhammad Rizal, saya harap peserta menerapkan disiplin dan sikap positif. Yang diharapkan, siswa mampu menguasai tujuan pembelajaran. Ini Kak Samsudin. Ya, baik. Yang belum silakan diselesaikan. Yang sudah silakan untuk lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nih, ya, silakan. Bagaimana cara ibu bapak atau kakak-kakak di sini mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Ini untuk soal yang kedua. Untuk pertanyaan analisis yang kedua, saya harap siswa memahami dan mempraktikkan pembelajaran yang saya susun, kata Lin. Untuk jawaban yang kedua, Kak Samsudin, setelah guru melakukan penilaian. Kak Supriyadi, untuk jawaban yang satu, harap peserta didik bisa menerapkan rencana yang kita susun, mengikuti, menerapkan, sehingga melakukan. Kak Farul Fauji, untuk yang keduanya, ketika peserta didik mampu dan mau mencoba materi yang saya berikan. Ya, baik. Sambil lanjut untuk soal yang ketiga, untuk dianalisis sama-sama. Yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang Kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Ya, Kakak dapat memperhatikan pembelajaran yang saya berikan. Ya, untuk yang ketiga, tidak.
Karena dari ini jawaban Kak Fahrul Fauzi ya. Tidak, karena dari pertemuan pertama dengan peserta didik baru kita tahu perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik. Baik. Silakan kakak-kakak yang belum mencoba menjawab semua pertanyaan analisis untuk diselesaikan, dan yang sudah bisa melanjutkan untuk menjawab soal yang selanjutnya. Semuanya untuk soal analisis ada 4 soal saya. Ini yang keempat terakhir ya untuk soal analisis. Apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari perencanaan akhir? Ya, langsung saja. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang keempat, Kak, di sini sebagai fokus kita, bagaimana kita memulai suatu perencanaan pembelajaran dengan backward design atau tujuan akhir, kemudian dicapai dengan apa saja tujuan tersebut. Nah, untuk pertanyaan analisis yang keempat, saya butuh menjawab atau menyampaikan langsung ya dengan alasannya. Apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari pencapaian akhir? Ini ada, mohon izin Kak Samsudin untuk menyampaikan jawaban analisis yang keempat. Baik Kak, terima kasih Kak waktunya. Kalau yang keempat ini saya mengarah ke backward design. Jadi perencanaan dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai titik di mana kita akan memulainya. Kayaknya ke situ Kak. Makasih Kak. Iya, Kak Samsudin ya. Untuk yang keempat ini, jadi sudah masuk ke backward design ya. Untuk dimaknainya bahwa perencanaannya memang dimulai di tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ya Kak, saya akan lanjut untuk slide berikutnya. Terima kasih tadi Kak Samsudin yang sudah menyampaikan jawabannya, Kak Samsudin. Ya, baik. Tadi sudah kita analisis sama-sama mengenai keempat pertanyaan ini, ya. Apa yang diharapkan, kemudian bagaimana caranya mengetahui, ya. Kemudian apakah perencanaan pembelajaran ya disusun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, ini udah diferensiasi ya. Kemudian apa yang dimaknai menyusun perencanaan pembelajaran ya, capaian akhir yang diinginkan. Itu semua. Nah, di sini apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Ya. Maka di sini ada ABCD atau ya dalam tujuan pembelajaran ABCD ya.
Untuk yang A ini audiens, merumuskan audiens, ini menyambung dengan ini ya, mengidentifikasi tujuan pembelajaran ya. Nah, untuk yang pertanyaan ini, silakan mungkin kakak-kakak tidak perlu menuliskan di kolom chat atau menyampaikan, cukup dijawab saja di hati masing-masing ya. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak diawali dengan mengidentifikasi? Diidentifikasi tidak tujuan pembelajarannya. Nah, di sini bagaimana mengidentifikasi tujuan pembelajaran, yaitu merumuskan audiens. Kemudian merumuskan behavior. Dan yang ketiga, merumuskan condition. Dan yang keempat, merumuskan degree. Ya, ini yang keempat, ABCD ya, ABCD. Nah, kemudian analisis rancangan pembelajarannya. Ya, ini saya akan memberikan waktu ya 20 menit. Mungkin di sini jika dilihat dari peserta yang ada ya, 1, 2, 3. Ya, mungkin kakak-kakak langsung saja ya secara individu untuk menyiapkan ya RPP atau modul ajarnya. Silakan disiapkan secara individu saja, tidak berkelompok ya, untuk di sisa waktu yang ada. Jadi silakan kakak-kakak untuk menyiapkan ya RPP atau modul ajarnya ya. Ya, yang boleh dipilih pembelajarannya ya, mau apa saja materinya silakan nanti bisa disiapkan untuk diunggah ya di modul 1.6. Nanti ada ya tugasnya mengunggah RPP atau modul ajar. Maka sebelum diunggah mungkin akan dibahas di sini. Ya. Baik kakak-kakak sekalian, silakan disiapkan RPP-nya ya. Boleh RPP atau modul ajar, silakan disesuaikan ya dengan background design ya. Saya beri waktu 20 menit kakak-kakak untuk menyiapkan RPP-nya. Nanti untuk yang diminta menyampaikan mungkin akan diacak ya Kak ya. Tapi siapa yang bisa menyampaikan untuk RPP yang sudah disiapkannya. Ya, mohon diperhatikan tentang hal-hal tadi, bagaimana 3 komponen utama mengenai ya apa yang mesti disiapkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian yang komponen selanjutnya yang tadi disampaikan ya Kak ya, yang 4, 5, 6-nya. Nah ini ya, yang 3-nya ini ya, mulai dengan tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen pembelajaran, merencanakan kegiatan pembelajaran, dan dilanjutkan dengan memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya, menyusun langkah pembelajaran, dan menyusun rencana keselamatan. Atau silakan saja Kak, RPP yang ada ya disiapkan saja, nanti kita akan bahas sama-sama. Ya, silakan Kak. Waktu 20 menit saya mulai ya Kak ya, untuk menyiapkan RPP. Ya, silakan Kak.
Boleh sambil minum, Kak. Boleh sambil minum, sambil ngemil, silakan. Santai saja. Saya juga mohon izin minum, Kak. Ya, jadi mohon maaf yang tadinya mesti dilaksanakan secara kelompok, ya, silakan Kak Farouk Fauzi. Tapi di sini saya menyajikannya individu saja, ya. Untuk Kak Talim, RPP atau modul aja Kak, mengajar di SD-nya? Halo. Iya, Ya, modul halo. ajar sih baru mulai belajar ini karena Oh, kemarin kan iya, masih K13. betul. Baru tahun ini ya, Kak, ya? Iya. Ya, silakan Kak, nggak apa-apa Tapi Kak. saya mau mencoba nih yang udah ada, apakah benar nggak? Saya mau sharing aja biar yang sudah saya buat ini benar apa tidak ya. Ya, nggak Tapi saya apa-apa mau Kak. ini belum, Yang saya sudah mau ada aja ininya Kak. belum belum. Ya coba. Kalau Kak Talim nggak bisa menampilkan, dikirim saja di WA Kak Talim ya. Oh, gitu ya. Ya, nanti saya bantu Coba mau tampilkan. mau oh iya coba siap. Ya, Kak Samsudin, RPP atau modul ajar Kak Samsudin? Masih RPP, Kak. Kebetulan ngajar kelas 9, jadi Kelas masih 9. K13. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Disiapkan saja ya Kak ya, Siap, Kak. RPP-nya. Apa Riki udah saya kirim itu ke Oh iya, Japri. Kak Talim, sudah ada. Sudah ada. Siap, sedang dibuka ya. Ya.
Jadi untuk modul ajar yang Kak Talim kirim barusan, silakan sambil menunggu yang lain, Kak Talim analisis aja ya. Nanti disampaikan mana yang bagian-bagian yang tujuan pembelajarannya yang mana, kemudian asesmennya apa sudah ada ya, dan juga aktivitasnya ya, kemudian yang memperhatikan diferensiasi dan lain-lain. Itu aja Kak Talim ya, tugas analisisnya. Dianalisis dulu, jadi nanti kita bisa ya mengetahui apakah modul ajar Kak Talim sudah mencangkup ya komponen-komponen yang diperlukan untuk mengajar PJOK. Untuk yang lainnya, ada waktu 12 menit, Kak, ya. Dan untuk diingat juga bahwa tugas membuat RPP ini nantinya akan ada tugas untuk mengupload atau mengunggah di LMS ya, Kak. Ya. Ya, silakan sambil minum Kak Talim, sambil minum Kak Talim. Sambil ngemil, nggak apa-apa. 11 menit lagi, Pak Kakak. Mohon izin Kak, saya udah buat video pembelajarannya itu 40 menit. Kan kemarin katanya kata kakak itu 30 menit. Karena kemarin saya lupa ngelihat jam. Malah keasikan sampai 40 menit. Nah, itu bagaimana Kak? 40 menit ya. Tidak apa-apa, Kak. Kalau sudah jadi 40 menit, ya sudah, Kak. Tidak apa-apa. Nanti video Kak Talim yang sudah jadi itu akan dianalisis saat tatap muka. Ya. Jadi disiapkan saja videonya, nanti akan dianalisis juga saat tatap muka ya, Kak. Tidak apa-apa kalau sudah jadi 40 menit. Oh, itu Kak, maaf. Berarti kalau video itu nggak usah diupload berarti ya? Kita simpan aja gitu ya? Ya, untuk sementara disimpan saja dulu, Kak. Ya. Oke. Pokoknya pas nanti tatap maya udah ada aja gitu ya? Ya, atau supaya enaknya Tatap maya, tatap muka ya? tatap muka ya. Jika mau diupload di YouTube pribadi, supaya bisa diakses linknya kan lebih gampang, lebih enteng, itu lebih gampang lagi. Jadi pas tatap muka nanti tinggal membuka link YouTube-nya bisa ditayangkan.
Berarti ntar nontonnya bareng-bareng gitu ya? Iya, dianalisis. Dianalisis. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak. 7 menit lagi Kak, untuk menyajikan RPP-nya masing-masing. Silakan disiapkan untuk nanti dianalisis RPP atau modul ajarnya, mana bagian-bagian yang termasuk backward design. Baik, yang lain waktunya 4 menit lagi. Kak Talim kan tadi sudah mengirimkan ke saya ya Kak. Apakah mau dianalisis pertama Kak untuk modul ajarnya Kak Talim? Apakah bersedia untuk dianalisis sama-sama? Masih di mute Kak Talim? Oh iya, ya bersedia. Cuman saya belum belum paham ininya untuk ngupload ditayangkan di display di sini di Oh nggak apa-apa. Google Meet ini. Saya Ya, bantu ya Kak untuk ditayangkannya. baik. Ya.
ini semua kakak-kakak, ini modul ajar yang Kak Talim mau sajikan untuk kita analisis sama-sama. Bagian-bagiannya apakah sudah sesuai dengan ketentuan backward design? Tidak apa-apa, Kak Talim ini seadanya saja dulu. Nanti Kak Talim bisa revisi yang belum sesuainya. Baik. Ya, ini ya Kak, silakan Baik. disampaikan Kak. Belum. Kayaknya saya salah kirim saya. Harusnya saya bola kasti. Wah, Aduh, pasti. kenapa bola? Iya. Jadi gimana? Mau diganti atau mau lanjut yang ini? Coba saya lihat dulu yang kastinya benar nggak ini coba. Oh ya, silakan, silakan. Jadi ini ditunda dulu ya Kak ya. Iya, baik. 2 menit lagi untuk semuanya mengenai batas waktu persiapan penyajian RPP atau modul ajar. Untuk diingat, yang paling penting ke 8 ya. 8 atau 7 ya. 3 ditambah 4 ke 7H yang itu tujuan pembelajarannya, pengembangan asesmennya, perencanaan kegiatan pembelajarannya, juga memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, menyusun langkah-langkah pembelajaran, menyusun rencana keselamatan. Ya, jika itu ada semua, maka dapat kita analisis sesuai dengan desain mundur, backward design. 1 menit lagi, kakak. Iya, waktunya selesai. Silakan, kakak, untuk waktu persiapan penyajian RPP atau modul ajar sudah selesai waktunya. Selanjutnya kita akan menyampaikan ya hasil RPP atau modul ajar yang sudah disiapkan tadi. Apakah ada yang mau menyampaikan duluan? Tadi katanya ada gangguan teknis, salah kirim. Kak Samsudin, apa bisa menyampaikan pertama, Kak? Boleh, Kak? Ya, silakan, Kak. Supaya bisa kita bahas, analisis sama-sama. Kak Samsudin, silakan tampilkan secara pribadi ya, Kak ya, untuk FPP-nya. Baik. Silakan, Kak Samsudin. Ya, sudah muncul. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mempresentasikan RPP. Ini RPP sudah jadi, Kak, yang saya pakai untuk acuan pembelajaran. Yang pertama, menurut backward design, di sini ada tujuan pembelajaran, lalu di sini ada asesmennya, penilaiannya, dan langkah-langkah pembelajarannya. Mungkin itu yang ketiga pokok yang tadi, Kak. Apalagi, Kak? Ya, untuk tujuannya bisa ditunjukkan? Tujuan pembelajarannya, Kak? Ini ya, yang A ya? Yang A.
Baik, yang selanjutnya yang kedua, asesmennya, Kak Samsudin. Asesmennya ada di penilaian hasil pembelajaran. Di sini ada beberapa, ada tes tertulis, ada observasi dan diskusi tanya jawab, ada tes keterampilan, penilaian unjuk kerja, penilaian kita pakai yang unjuk kerja aja Kak. Proyek dan portofolio ini hanya contohnya aja. Ya. Selanjutnya untuk aktivitasnya, Kak. Aktivitasnya langkah-langkah pembelajaran ini selama 15 menit. Seperti biasa melakukan salam pembuka, berdoa, memulai pembelajaran, periode kehadiran, peserta didik, dan sikap disiplin. Lalu mengaitkan materi, tema, kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya menyampaikan motivasi, apa yang diperoleh, tujuan dan manfaat dalam mempelajari materi ini. Lalu kegiatan inti, peserta didik diberi motivasi dan panduan melihat, mengamati, membaca, menuliskan kembali apa yang telah dipraktikkan sama si guru tadi, Kak. Lalu si guru memberikan kesempatan mengidentifikasi hal-hal yang belum dipahami, lalu memberikan latihan kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan, kekuatan daya otot, daya tahan pernapasan, kelenturan. Lalu peserta didik dan berbagi beberapa kelompok untuk mendiskusikan, menginformasikan, mempresentasikan untuk mengenai pengembangan komponen-komponen jasmani. Jadi mereka berkelompok akan mempresentasikan latihan kekuatan otot tangan apa saja, nama latihannya, gerakannya seperti apa, otot-otot apa saja yang akan berkontraksi dan berefleksi gitu Kak. Mungkin sampai penutup 15 menit, setelah itu baru asesmen. Ya, selanjutnya Kak, mohon ditunjukkan bagian mana yang menunjukkan diferensiasi. Diferensiasi. Karena ini masih K13 kali kayak. Jadi untuk diferensiasi di bagian communication kali Pak. Peserta didik mempresentasikan hasil kelompok atau individu secara klasikal, mengumumkan pendapat presentasi. Enggak juga ya. Ya, baik Kak Samsudin. Di sini meskipun katakanlah ini sajian Kak Samsudin kan RPP ya Kak ya? Ya. Nah, meskipun sajiannya RPP, tidak apa-apa Kak. Kita memasukkan hal diferensiasi ke RPP Kak Samsudin. Ya. Karena gitu. Kan di kajian diferensiasi itu termasuk suatu metode yang mengutamakan ya, atau kita berpihak kepada anak ya Kak ya. Nah, jadi dicoba saja Kak, bagaimana diferensiasi bisa disisipkan ya untuk langkah-langkahnya ya, mau di bagian mana. Saya kembalikan dulu ya Kak ya ke peserta yang lain ya Kak ya. Apabila ada masukan untuk hal diferensiasinya di bagian mana dan jenisnya seperti apa. Kan yang sudah kita bahas sama-sama, ada diferensiasi konten, ya, ada diferensiasi proses, ada juga diferensiasi produk. Nah, maka untuk kegiatan Kak Samsudin kan ini kebugaran jasmani ya Kak ya? Iya betul Kak. Nah, kita akan coba kembalikan ke teman-teman yang ada di sini, baiknya apa nih diferensiasinya untuk kegiatan yang Kak Samsudin coba rancang nih di RPP-nya. Ya, silakan. Saya buka kepada yang lainnya untuk memberikan masukan
kepada Kak Samsudin untuk memperbaiki RPP-nya supaya sesuai dengan backward design. Ada diferensiasinya. Kak Muhammad Rijal? Ya Kak. Ya. Mohon izin Kak Muhammad Rijal untuk memberikan pendapat kepada Kak Samsudin, Kak Muhammad Rijal. Menurut saya sih untuk diferensiasinya ya anak diberikan apa ya namanya proses pembelajaran yang beda. Misalkan ada satu kelompok buat dia mempelajari latihan daya tahan, ada satu kelompok buat mempelajari latihan kecepatan, dan ada satu kelompok yang membahas latihan daya ledak ya. Dibagi-bagi sesuai 10 komponen fisik yang ada di tubuh kita gitu, dan jumlah siswa yang ada gitu. Tapi disesuaikan juga dengan karakteristik anaknya gitu. Mungkin yang anaknya yang kurang fisiknya, dia bisa mempresentasikan tuh latihan keseimbangan mungkin. Itu sih Kak. Ya, sudah Kak Rijal. Iya, itu aja sih Baik, Kak tambahannya. Rijal ya. Saya kembalikan kepada Kak Samsudin. Kalau menurut saya itu suatu masukan yang bagus ya, Kak Muhammad Rijal. Jadi yang tadi Kak Muhammad Rijal sampaikan masukannya tentang diferensiasi proses ya, Kak Muhammad Rijal ya. Iya, diferensiasi proses ke situ. Ya. Baik, Kak Samsudin silakan untuk menanggapi masukan dari Kak Muhammad Rijal. Ya, baik, terima kasih atas masukannya, sangat membantu sekali. Itu nanti bisa dimasukkan ke diferensiasi proses ya. Baik, saya akan coba nanti buat lagi, akan saya coba edit lagi. Terima kasih Kak Rizal. Ya, baik Kak Samsudin, kita lanjut analisisnya. Coba Kak Samsudin tunjukkan bagian mana yang menunjukkan media pembelajaran, Kak. Media pembelajaran. Di sini media pembelajaran yang saya pakai ada gambar bentuk tubuh, anatomi tubuh beserta otot-ototnya, serta ada videonya juga. Videonya ya dari HP, dan alat bahan biasa lapangan, ada matras, fluid, dan stopwatch. Ada sumber belajar juga, buku, pendidikan jasmani dan kesehatan. Mungkin itu Kak. Jadi media dan sumber belajarnya di poin B ya, Kak Samsudin ya? Sudah ya? Iya, di poin B. Nah, baik Kak. Selanjutnya untuk langkah-langkah sudah jelas tadi ya. Ini langkah-langkah ini menyambung dengan aktivitas ya Kak ya? Langkah-langkah dengan aktivitas. Selanjutnya untuk keselamatan Kak Samsudin. Keselamatan. Mana bagian yang menunjukkan tentang keselamatan? Ya, mungkin kekurangannya keselamatan nggak Kak? Belum ada nih Kak. Ya, baik ya Kak Samsudin. Jika belum ada tidak apa-apa Kak. Jadi nanti Kakak bisa menambahkan mengenai tadi yang masukan dari Kak Muhammad Rijal, silakan dipertimbangkan bagaimana diferensiasi itu disajikan ya Kak ya di kegiatan pembelajaran kebugaran jasmani ini. Kemudian itu tadi ya yang bagaimana rencana keselamatan di kegiatan tersebut ya harus disajikan juga. Ya itu ya Kak Samsudin sudah kita analisis sama-sama mengenai RPP yang Kak Samsudin buat ya. Mungkin teman-teman juga bisa menjadi satu pelajaran ya bahwa contoh RPP yang sudah kita analisis itu silakan disesuaikan dengan RPP ataupun modul ajar ya yang kakak-kakak punya
masing-masing yang mungkin di kesempatan ini tidak bisa saya sediakan waktunya untuk ditampilkan satu-satu. Tadinya juga saya akan sajikan secara kelompok, ya sepertinya kurang memungkinkan, sehingga saya sajikan secara individu. Nah, dengan individu, alhamdulillah ini sempat disajikan satu ya RPP yang bisa kita analisis sama-sama. Intinya, ya mohon izin Kak Samsudin, sudah selesai, boleh ditutup untuk tayangannya. Ya. Jadi di sini saya hanya mengingatkan saja atau menguatkan saja untuk RPP ataupun modul ajar yang nanti akan di-upload di modul 1.6 ini, jangan lupa untuk memperhatikan yang 7 ini ya, bahwa yang ke-1-nya tujuan pembelajarannya mesti ada ya. Kemudian asesmennya ya. Contoh ini yang dipakai yang mana? Kemudian aktivitas pembelajarannya ya, aktivitas apa yang dilakukan dan ditambah bagian yang menunjukkan diferensiasi. Apakah diferensiasi konten, apakah diferensiasi proses, atau diferensiasi produk. Kemudian yang kelima, ini mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya. Kemudian yang keenam, menyusun langkah pembelajarannya. Dan yang ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Nah, jadi ini semua yang mesti disajikan di bentuk ya RPP ataupun modul ajar yang kakak-kakak akan nanti upload di tugas LMS ya. Nah, sini kita akan menyimpulkan di pertemuan tatap muka yang ke-8 ini. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Mungkin ya saya juga jujur Kak, baru mengetahui backward design di PKG PJOK ini. Yang tentunya kita sama-sama ya mencoba ya mengajar PJOK dengan efektif menggunakan backward design. Nah, itu ya Kak ya. Nah, di sini nanti jangan lupa untuk menyempurnakan RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi tatap maya yang ke-8 ini. Kemudian mengunggah hasil perbaikan RPP atau modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backward design. Nah, kemudian pada bagian lakukan modul 1.6, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Ya, kakak-kakak diberi waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya. Oh ya Kak, mohon maaf Kak, untuk RPP ini juga nanti sepertinya akan disatukan dengan link video Kak. Link video ya. Jadi Kak, sepertinya ya supaya enteng, silakan video yang sudah Kakak buat diunggah ke YouTube pribadi ya, baik itu secara publis ataupun siapa saja yang mempunyai link yang bisa akses. Nanti RPP dan video itu akan jadi satu Kak. Ya, di instruksi tadi seperti itu, RPP dan video akan menjadi satu untuk diunggah ya Kak ya. Jadi untuk saat ini ketika kakak-kakak sudah menyelesaikan RPP, boleh mengunggah salah satunya dulu, Kak. Mengunggah salah satunya dulu, nanti jika videonya sudah selesai, ya diunggah dengan link videonya. Jadi ada RPP dan juga ya videonya. Seperti itu, Kak. Alangkah bagusnya kalau RPP dengan videonya itu bisa sama ya, Kak ya. Misalkan tadi Kak Samsudin, RPP-nya kan kebugaran jasmani. Nah, si videonya juga harus sama kebugaran jasmani supaya nyambung. Jadi RPP dengan video itu nanti bisa dianalisis yang secara ya nyambung gitu Kak, relevan. Nah, itu ya kakak-kakak semuanya. Bagi yang lain, Kak Talim tadi ada kesalahan untuk yang ditampilkannya, modul ajarnya harusnya pasti ya.
kemudian Kak Farul Fauzi tidak sempat untuk menampilkan, Kak Ahmad Hadiansah, ya, dan Kak Muhammad Rijal, tidak apa-apa, ya. Baik, untuk pertemuan tatap maya yang ke-8 ini, saya cukupkan sekian, dan terima kasih untuk ya waktunya, perhatiannya untuk mengikuti kegiatan tatap maya yang ke-8 ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang sudah kita kaji sama-sama, yang bisa kita amalkan untuk anak-anak kita di sekolah untuk pengajaran yang lebih baik di bidang PJOK. Ya, baik Kak, saya cukupkan sekian dan mohon izin untuk saya melaksanakan foto bersama. Ya, Kak. Yang tidak ada halangan bisa open cam-nya. Mungkin Kak Ahmad Hadiansah. Ya, ada aktivitas lain mungkin. Baik Kak, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, coba saya cek. Iya Kak, sudah ada fotonya. Baik Kak, terima kasih sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Tetap sehat selalu dan sampai ketemu lagi di tatap maya yang ke-9 nanti. Terima kasih ya Kak, saya tutup, saya akhiri. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. terima kasih. Terima kasih Kak Rizky, sehat selalu. Ya, sama-sama Amin. Kak Samsudin, Kak Salim, Kak Farul Fauzi, Kak Ahmad Siap, Kak. Hadiansah. Saya tutup ya. Pak Samsudin semail amat itu. Kak, boleh nanya nggak sih, Kak? Gimana Kak Farul Fauzi? Mau nanya ini tadi kan Kakak tuh bilang